Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Planters Indonesia. Salam Planter Indonesia. Yuk, pada hari ini kita akan kupas habis, kita akan kikis habis tentang The Brondolls dengan owner langsung The Brondolls sendiri. Baik, sebelum kita masuk Tapi Pak. putanya boleh minum ya? Oh, silakan iya, lanjut, iya. Pak. Sorry guys, ini bukan minuman bir, bukan. Ini adem sari supaya apa namanya, Cri? Supaya Lebih lancar. karena tanpa settingan ini ya, guys. Jadi tanpa settingan dia suruh nanyain aja. Oke. Siang hari ini kita udah mempersiapkan, kita udah buat list pertanyaan dari netizen ke owner The Brondolls. Saya rangkum jadi beberapa pertanyaan dan sebelum kita masuk ke pertanyaan inti, kita akan tanya dulu nih kepada owner The Brondolls. Kita sama-sama penggiat di bidang kelapa sawit nih, Pak. Jadi bagaimana tanggapan Bapak tentang kondisi kelapa sawit Indonesia saat ini? Apalagi di tengah pandemi seperti ini, tentunya akan memberikan dampak kepada perusahaan dan petani. Silakan, Pak. Oke, makasih Mas Wajri ya. Jadi kalau tantangan kelapa sawit sekarang ini, khususnya untuk perusahaan, adalah masalah biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja. Tenaga kerja yang semakin naik, semakin hari harganya semakin naik, dan didukung dengan era digital pada saat ini, rata-rata produktivitas mulai agak rendah. Sehingga memang tantangan terbesar perusahaan adalah menyeimbangkan antara biaya produksi dengan hasilnya, di mana harga CPO setelah kehantam badai beberapa kali, dan nanti pada suatu saat mungkin 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang, kelapa sawit untuk perusahaan saya kira harus banyak menghemat perusahaan supaya jangan sampai badainya itu menghantam kapalnya apalagi tenggelam. Betul, Pak. Tapi kalau untuk masyarakat kelapa sawit Indonesia, saya rasa sih masih sangat menguntungkan, masih bisa didaya gunakan, apalagi dengan sistem pendampingan kelapa sawit yang relatif mudah dicerna, sehingga masyarakat itu memupuk dengan kondisi yang benar, pengendalian gulma yang benar, sehingga mereka bisa menekan biaya produksi dan keuntungannya jauh lebih besar. Jadi intinya kalau perusahaan ya agak badainya agak berat, tapi kalau untuk masyarakat mungkin badainya tinggal kapalnya saja, mau berinovasi enggak supaya jangan sampai goyang, seperti itu Mas Wajri. Oh, berarti untuk petani di sekitar di saat pandemi ini mungkin sedikit berdampak daripada perusahaan ya, Pak. Dan tentunya kalau bisa saya ambil kesimpulan dari tanggapan owner The Brondolls, bahwasanya di perusahaan itu harga CPO, naiknya harga CPO itu tidak sebanding dengan kenaikan biaya tenaga kerja, sehingga memberikan dampak kepada perusahaan, dan salah satu cara untuk mengatasi itu adalah dengan menghemat. Seperti itu ya, Pak? Menghemat, dan mungkin arah ke depan akan mekanisasi pastinya. Mekanisasi. Oke. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua tentang channel The Brondolls. Channel The Brondolls ini kan, Pak, banyak membahas tentang kelapa sawit, pupuk, tanah secara terperinci, Pak. Dan kita lihat pun di channel Bapak banyak ilmiah dan sains di sana yang menggunakan rumus-rumus kimia dan sebagainya. Sebenarnya Bapak ini siapa dan apa background Bapak sehingga Bapak berani buat channel The Brondolls dengan penjelasan yang seperti itu, Pak? Sebenarnya kalau ditanya, ini saya sebelum menjawab itu, saya mau berkomentar dulu. Kalau owner itu perusahaan, Mas. Oh, siap. Walaupun nanti mungkin dipanggil saya itu owner setelah The Brondolls itu punya perusahaan yang besar ya. Setelah mendampingi masyarakat kelapa sawit itu dengan sangat berhasil, nanti panggil aku untuk owner. Siap. Tapi jadi bicara tentang background, sebenarnya malu Mas mengungkapkan hal ini ya. Kenapa, Mas? Karena kalau bicara tentang background, saya berasal dari kota yang nggak ada kelapa sawitnya. Aslinya adalah saya asli orang Wonosobo, Jawa Tengah, yang menuntut pendidikan di Jenderal Sudirman, Universitas Jenderal Sudirman,
program studinya ilmu tanah. Bicara tentang apa jurusannya ilmu tanah, program studi ilmu tanah jurusannya budidaya pertanian. Siap. Dan terlemparlah ke Sumatera ini untuk bekerja di perusahaan kelapa sawit yang mungkin nggak usah kita sebutkan perusahaannya. Oh, perusahaan. Siap. Jadi pada awal karirnya saya berada di hutan Palembang. Saya membuka hutan Palembang waktu itu 2007. Membuka hutan, kemudian ada LC, ada pembibitan, ada TBF. Sampai 2009 saya dijadikan sebagai trainer pertanian, trainer tanaman di satu perusahaan swasta. Jadi basically-nya sebenarnya ilmu pertanian dan khususnya adalah ilmu tanah, Mas. Seperti itu. Jadi kalau bagi saya menerangkan itu adalah kayak flashback di zaman saya kuliah dulu. Siap. Seperti itu. Jadi banyak orang juga menanyakan seperti itu. Basicnya apa sih? Basic saya adalah ilmu tanah. Basicnya ilmu tanah. Nah, mungkin bisa di-share, Pak. Apa? IPK ilmu tanah. Aduh, ini berat, Mas. Jadi IPK-nya cukup untuk ngopi saja lah, Mas. Siap. Jadi itu akan saya sebutkan jika memang ada orang agak sombong menanyakan, oh dia berteriak gini-gini IP-nya sekian, baru nanti kan saya keluarkan. Tapi bahwa IP saya kalau di kelas umum, saya malu Mas menerangkan. Berarti cukup untuk ngopi ya, Pak? Oh, cukup untuk ngopi. Siap. Biarlah. Jarang Mas tak keluarkan. Kecuali ada orang yang pengen melihat, mungkin kayak perusahaan pun nggak pernah tanya. Misalnya berapa perusahaan IPK ya, nggak pernah, tidak pernah tanya IPK-nya berapa. Tapi yang jelas cukup ngopi dan saya keluarkan jika Anda sombong, Mas. Jadi buat penonton The Brondolls, jangan pernah tanyakan IPK kecuali Anda mulai merasa sombong. Nah, ya. Oke, Pak, berarti gitu ya, Pak. Siap. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Kapan terbentuknya The Brondolls? Lalu channel The Brondolls, dan apa motivasi Bapak untuk membentuk The Brondolls beserta channelnya, Pak? Oke. Jadi The Brondolls itu sebenarnya adalah sebuah ide, sebuah brand yang waktu itu saya berpikiran sebuah barang itu akan memiliki nilai jika dia punya brand, Mas. Siap. Sementara saya berada di perkebunan kelapa sawit, maka brandnya harus berkaitan dengan sawit. Kalau misalnya kata brondolan itu dijadikan ini, kayaknya kurang pas. Harus agak British sedikit, agak berbau apa komersil luar negerian, tapi tidak meninggalkan kelapa sawit. Maka terbentuklah kata-kata The Brondol itu sebenarnya. Kemudian kalau dibilang latar belakangnya, sebenarnya channel YouTube The Brondol itu awalnya pengennya nyanyi, Mas. Iya. Ya, tapi ternyata nggak laku. Ternyata nggak laku. Kemudian ada seorang murid, sebut aja inisialnya adalah Miftahul Falah, yang apa namanya, yang merubah mindsetnya Pendi itu adalah, Mas Pendi itu kan pengajar kelapa sawit, ngapain nyanyi? Oh iya pula. Dan saya sadar diri, suara saya sumbang. Walaupun PD-nya melebihi suaranya, tapi suaranya sumbang, Mas. Oleh sebab itu, maka Miftahul Falah ini mengatakan bahwa kenapa nggak bikin konten sawit saja, Mas? Betul. Anda gurunya mengajarkan banyak kepada banyak orang tentang kelapa sawit, kenapa bikin konten nyanyi? Betul. Kenapa nggak kelapa sawit? Oke, setelah saya pikir-pikir, ya juga ya. Yang dimana aku berdiri saja, aku bisa memahamkan banyak orang tentang kelapa sawit seperti itu. Ya itu mungkin sekitar 1 tahun. Bukan 1 tahun yang lalu lah kayaknya. Belum ada 1 tahun kayaknya. Belum ada 1 tahun. Kalau bicara tentang sawitnya ya. Ya. Tapi kalau bicara tentang The Brondolnya udah lama, Mas. Siap. Tapi gara-gara nyanyi nggak laku-laku itu. Seperti itu, Mas. Berarti kalau nyanyi dijadikan konten, hati-hati kena copyright. Kalau channel The Brondol membahas kelapa sawit, insya Allah nggak kena copyright ya, Pak. Terus untuk selanjutnya teman-teman penonton The Brondolls, ini saya sampaikan, di YouTube itu tidak semua orang bisa buat channel, Mas. Artinya mereka harus punya karakter mereka sendiri, mereka punya keahlian mereka sendiri, sehingga mereka bisa terus blow up kemampuan mereka di YouTube, dan itu jadi karakter mereka. Oke. Kan channel The Brondolls ini baru 1 tahun, Mas.
happy anniversary-nya atau bulan ini ya mungkin ya, November. Harusnya November ya. November, oke. Karena usia The Brondolls channel, The Brondolls ini masih muda, channelnya juga membahas tentang kelapa sawit, pupuk, tanah, yang pembahasan itu pun sudah ada sebetulnya Mas di YouTube oleh channel-channel lain ya kan. Jadi pertanyaannya, apa yang membuat Mas Fendi ini bisa semangat dan bisa yakin YouTube-nya akan ditonton oleh orang? Apa yang membedakan YouTube Mas Fendi ini berbeda dengan channel lain? Dan pertanyaan terakhir di nomor 4, apakah dengan membuat YouTube channel The Brondolls ini Mas Fendi menjadi pesaing baru YouTuber lain yang membahas hal yang sama? Oke, jadi setelah setahun ini kemudian kenapa yakin? Karena memang saya sering ke desa-desa, Mas. Kemudian ketemu dengan para petani kelapa sawit. Ternyata bahwa petani kelapa sawit kita itu di desa-desa ataupun secara umum itu tidak ada yang mendampinginya. Bisa bayangkan, Indonesia adalah negara kelapa sawit yang mana pendampingan kelapa sawitnya saya rasa masih perlu ditingkatkan, mungkin dari dinas perkebunannya ataupun apa mungkin bisa meningkatkannya lagi. Dan awal mulanya seperti itu. Kita tanya kepada para masyarakat, saya punya YouTube loh. Ini mungkin awalnya mungkin sekitar 200 sampai 300 subscriber, itu sok dibilang kalau bahasa Jawa itu sok kemaki gitu ya. Pak, nonton YouTube saya aja. Oh ini. Oke Pak Fendi, nanti saya lihat. Ternyata masuk pertanyaan terus berangsur sampai pada intinya bahwa The Brondolls itu masih punya slogan menghijaukan dunia tanpa syarat. Artinya bahwa kita itu tetap tanpa syarat untuk membantu orang, mendampingi orang. Karena memang ya kalau dari pikiran yang Fendi yang paling dalam adalah bicara tentang ilmu adalah sedekah sebenarnya. Kalau apa yang kita miliki, kalau kita bagi, bukannya tambah bodoh kita, Mas. Tapi ternyata membawa tambah pintar. Apalagi ditanya oleh seseorang yang saya tuh nggak tahu jawabannya. Ternyata saya akan mencari jawabannya, maka secara tidak langsung atau secara langsung, maka akan menambah wawasan saya. Bisa bayangin Mas, sampai dengan saat ini ketika mau bikin channel, misalnya bikin vlog tentang The Brondolls, saya tuh masih membaca loh Mas. Mungkin kalau bagi Mas Fajri, Mas Nanda, ataupun siapapun yang backgroundnya adalah ilmu pertanian, mungkin nggak akan kenal namanya Harjo Wigeno. Siap. Itu Bapak ilmu tanah Indonesia yang Indonesia. Mungkin apa namanya? Saya tahu Mas, bahwa banyak mahasiswa pertanian itu paling benci sama ilmu tanah, itu tahu aku. Karena kebencian Anda adalah bahagia saya. Seperti itu. Tapi saya masih membaca itu. Sampai dengan saat ini. Setiap mau bikin konten, saya belajar dulu. Maka saya bilang bahwa The Brondolls ini, memiliki The Brondolls adalah salah satu jalan bagaimana meningkatkan nilai diri saya sebagai seorang sarjana pertanian yang akan membagi ilmu tanpa syarat kepada banyak orang itu. Kalau yang terakhir itu, yang tadi katanya menjadi pesaing baru, saya rasa nggak ada masalah. Karena bahwa YouTube ini bukan masalah saingan, Mas. Siap. Tapi masalah berbagi ilmu, mungkin pakai sudut pandang sana, sudut pandang sini, ya sah-sah saja. Tapi intinya adalah bagi saya, apa yang saya miliki, udah saya berikan. Kemudian saya punya WA, just silakan WA. Walaupun jujur pada saat ini WA The Brondolls luar biasa menumpuk. Karena bahwa saya juga seorang pribadi yang punya waktu kerja, Siap. waktu pribadi, dan pengen kadang-kadang waktu hiburan. Kadang-kadang melihat tumpukan pertanyaan itu luar biasa bagi saya. Berarti banyak sekali orang-orang yang butuh jawaban atas pertanyaan dia di dalam budidaya kelapa sawit ini. Nah, pertanyaannya The Brondolls hadir di situ. Maka kepercayaan Fendi ini ke depannya, ke suatu ketika The Brondolls itu kalau dibuat sebagai sebuah
proyeksi pendampingan kelapa sawit Indonesia luar biasa. Misalnya banyak ini 5 orang atau 10 orang saya ajari kelapa sawit, tolong dampingi punya kayak CS kelapa sawit. Harusnya Indonesia kan punya kayak gitu, Mas. Seperti call center ya, Pak? Oh, call center lah. Sawit, siap, Sawit siap. care. Sawit care. Yang tidak bertarif dan tidak apa, tapi bahagia kan petani sawit itu. Siap. Indonesia negara yang terluas dan penghasil minyak CPO terbesar Di dunia. Dengan pendamping ya gitu. Pendampingan yang mungkin masih banyak. Sangat minim. Ya. Minimum itu. Jadi untuk Bapak Ibu pimpinan di pemerintahan yang daerahnya punya banyak sawit, saran bagus dari The Brondols adalah coba buka sawit care ataupun call center sawit yang bisa memberikan kesempatan kepada petani-petani, kepada masyarakat untuk bisa bertanya tentang kelapa sawit, bisa mendapatkan jawaban-jawaban atas kendala-kendala di lapangan oleh petani kelapa sawit, sehingga kelapa sawit Indonesia akan semakin maju ke depannya, Pak. Karena gini Mas, satu lagi. Apalagi di grup-grup sawit itu masih banyak orang menjawab dengan asal-asalan saja. Anda bisa bayangkan ketika seorang yang lagi butuh jawaban atas pertanyaan di dalam hidup dia. Contohnya, hidup ini kok susah sekali, punya masalah ini. Jawabannya adalah tenggelam aja di laut. Coba bayangin. Bagaimana mengantisipasi buah ini jantan, bakar. Bagaimana cara ini mupuknya, udah tebang aja. Ini yang kadang-kadang saya miris. Dan masih banyak sekali petani-petani kita itu melakukan sesuatu hal dengan basic katanya. Maka di vlognya The Brondols sering saya sampaikan, masih banyak sekali mah katanya. Wah, ini takut pakai ini katanya nggak boleh, pakai ini katanya nggak boleh. Wah, basicnya apa gitu, secara teoritisnya gitu. Berarti di petani kita sendiri pun pertanyaan mitos dan fakta itu masih. Masih. Makanya sering bikin mitos dan fakta, urea, mitos fakta dan sebagainya. Tetap akan saya buat itu. Siap. Tentunya dengan dasar-dasar ilmiah ya, Pak. Iya. Seperti itu Mas Fajri. Dengan 1 tahun channel The Brondol, Pak, sudah mencapai berapa ribu subscriber, Pak, sekarang? Per hari ini 12.290. Per detik ini mungkin udah 12.300. Oke, sudah 12.300 subscriber, yang artinya udah 12.300 orang yang menonton channel ini. Dalam tempo 1 tahun, khususnya channel pembelajaran edukasi seperti ini, menurut saya sangat pesat pertumbuhannya, Pak. Nah, pernah terbayang atau tidak, Pak, bahwasanya channel YouTube The Brondol ini akan tumbuh dan berkembang seperti saat sekarang ini? Kalau awalnya ya keyakinan saya muncul itu setelah setengah tahun ya. Kalau dibully itu biasa Mas. Dibully. Makanya di dalam The Brondol itu masih banyak yang mengatakan ayo praktek, jangan ngoceh aja, ngomong aja masih belepotan dan sebagainya. Terserah. Siap. Kita punya cara tersendiri karena basic saya adalah seorang pengajar yang bagaimana mengajarkan ilmu pengetahuan itu ya dengan metode yang kayak gitu. Walaupun memang saya akui bahwa kelemahannya seorang pendi itu satu, Mas. Ngomongnya terlalu cepat. Karena ngomong terlalu kalau dipelankan sering lupa. Karena kadang-kadang di sini dremdel apa yang pengen diucapkan memang susah sekali Mas untuk. Ya saya terlahir dari keluarga yang memang kalau ngomong kencang-kencang Mas Dan cepat. Siap. Jadi kalau ngomong suruh pelan-pelan, bahasa Jawa itu kelemak-kelemek, sorry saya nggak bisa. Dan yang kalau misalnya harus praktek mungkin tidak akan banyak ini. Karena target The Brondol adalah paling tidak pada akhirnya nanti harus lengkap video tutorial terkait penjelasan kelapa sawit. Sedetil-detilnya. Itu. Seperti itu Mas. Jika channel The Brondol sudah membahas semua kelapa sawit nih Mas, sedetil-detilnya dari atas sampai bawah, dari hulu hingga hilir.
Selanjutnya channel The Brondol ini akan membuat konten apa nih? Sawitnya udah detail Mas, Nah, udah habis. Kira-kira membuat konten apa lagi? jadi konten selanjutnya itu mungkin akan membahas tentang bagaimana menaikkan ekonomi pekerja sawit, Mas. Siap. Karena bahwa sampai dengan saat ini mungkin banyak orang saya pengajar sawit yang nggak punya ladang, nggak punya ladang. Politikus yang tidak punya partai ya Wah, Mas. karena memang kalau bicara tentang usaha ini kan passion ya. Siap. Passion saya adalah dodolan, jualan, jual bibit, jual, apalagi punya UMKM. Kedepannya target saya adalah bagaimana membantu banyak masyarakat untuk mendirikan UMKM, Mas. Okay. Walaupun sampai sekarang, walaupun belum dibuat kontennya, tapi bahwa yang saya damping untuk bikin UMKM lumayan banyak lah, seperti itu. Tapi jangan tertawa seorang tapi nggak punya ladang ya. Siap. Karena passionnya saya nggak, passion usahanya nggak di ladang. Betul. Pelatih tinju pun nggak harus bisa bertinju kan Ya. gitu dia Pak. Mourinho itu bukan Pemain bola, bola. tapi dia jadi pelatih hebat ya Pak. Iya. Siap. itu alasan aja, Mas. Kecuali Mas Wadri mau ngasih modal aku, Mas. Siap, nanti kita usahakan ya Pak. Kalau sudah Siapa tahu The Brondol Estate, Mas. bisa jadi Pak. Anda manajernya, Ada. aku CEO-nya ya. Ada endorse kebun kelapa sawit ada endorse nggak? Ya. Endorse kebun kelapa sawit. Pertanyaan selanjutnya nih Mas. Brand The Brondolz itu adalah menghijaukan dunia tanpa syarat, ya kan Mas? Channels The Brondolz baik itu secara channelnya sendiri atau Mas Pendi secara pribadi sendiri dengan membangun channel The Brondolz ini, apakah sangat bermanfaat bagi orang dan seberapa besar manfaatnya untuk orang lain, Mas? Sampai dengan saat ini, bayangin aja, channel The Brondol itu bisa menjangkau banyak orang, Mas. Petani mandiri, Satu. bisa bayangin berapa banyak petani mandiri yang sekarang ada. Kalangan mahasiswa pertanian, mahasiswa perkebunan, kemudian kelompok tani, banyak bisa menjangkau The Brondol itu. Yang makanya disuruh, ada yang komen disuruh ngelawak, channel disuruh ngelawak, saya nggak mau. Karena kalau melawak tanpa ilmu itu nyindir, Mas. Betul. Nah itu, seperti itu. Lebih bagus adalah bagaimana mensasar kepada banyak orang untuk bisa memakai The Brondol. Makanya kedepannya bisa dijadikan bahan-bahan untuk pembahasan-pembahasan di kelompok tani, apalagi kelompok plasma kelapa sawit. Mungkin video-video itu bisa dijadikan sebagai pembahasan ataupun topik yang akan mereka bahas sehingga mereka paham benar mengenai kelapa sawit. Dan jangan salah, Mas, salah satu banyak subscriber The Brondol itu bukan petani, Mas, bukan mahasiswa. Jadi siapa Mas? Investor. Dia ternyata punya ladang tapi yang ngurusi orang, jadi dia nanya ya silakan saja, tidak ada masalah bagi saya, karena itu adalah ternyata bahwa membangun budaya, membangun kelapa sawit itu bukan hanya petani saja, investor penting, Mas. Betul. Itu Investor secara personal ya Pak, berarti ya Pak. Iya, investor personal. Jadi satu kunci tadi yang saya dapat, quote-nya yang bagus, melawak tanpa ilmu itu adalah nyindir, belajar tanpa guru Anda akan menjadi setan. Selanjutnya Mas, dua pertanyaan terakhir sebelum podcast kita tutup. Sudah 1 tahun berjalan dari channel The Brondol sendiri, apa yang sudah didapat Mas? Yang didapat itu kepuasan batin. 1. AdSense. Kalau AdSense ya cukup untuk beli nutupi biaya kopi lah, Mas. Siap. Kopi saya dan kopi tetangga. Ya nggak masalah. Artinya bahwa AdSense itu. Tapi kalau menurut bahwa, karena gini, Mas, ada sepenggal hidupku yang tertinggal di Jawa, yaitu keluarga. Ketika saya sudah punya keluarga dan jauh, maka sepenggal hidupnya waktunya harus diisi dengan yang
bermanfaat. Bermanfaat. Selain hobi saya mendatangkan alien, menanam tanaman yang nggak ada di sini, Ya. tapi adalah bagaimana sekarang membesarkan The Brondol untuk mendampingi mereka, walaupun dengan segala keterbatasannya Pendi. Ada yang sering dibilang loh, sombong nggak mau jawab, YouTuber baru segitu aja udah sombong. Astagfirullahaladzim. Saya itu nggak sombong, bisa bayangkan. Mulai pagi sampai sore saya kerja. Betul, Mas. Kadang-kadang harus dengan keluarga, harus bikin video terus. Tapi ketika orang harus saya jawab WA-nya terus, kan numpuk akhirnya. Numpuk, Kadang betul. misalnya dari 30 orang kejawab 20, 25, sisa 5, sisa 5. Tiba-tiba masuk rep banyak banget. Ya, tetap dengan segala kemampuan Pendi akan menjawabnya, apalagi menjawab di pertanyaan-pertanyaan di kolom YouTube-nya. Itu Iya. belum lagi. Banyak banget Mas yang harus saya jawab. Makanya dalam waktu dekat ini saya yakinkan bismillah November harus ada WA group per materi, Mas. WA grup per materi ya, Mas. Nah, WA group per materi misalnya pemupukan ya, nanti harus pertanyaan tentang pemupukan aja. Iya. Hari Senin jawab pemupukan, hari Selasa jawab gulma misalnya, kan bisa saja. Karena kasihan ketika orang banyak pertanyaan tanpa didampingi, tidak dijawab, mereka mau berlabuh kepada siapa? Betul. Karena banyak hal yang termasuk kita sendiri Mas adalah pelit terhadap ilmu pengetahuan. Orang bertanya A, kita nggak mau jawab. Orang bertanya B, kita nggak mau jawab. Karena kita takut ilmu kita diserap. Padahal prinsip ilmu nggak diserap. Kamu bagi kayak multi level marketing itu loh, Mas. Jadi kalau ilmu kita kasih ke bawah, bawah ngasih ke bawah, oh, tambah pintar kita, Mas. Tambah pintar dan tambah sehat, nah, gitu. Tambah banyak mitra. Sama mitra itu benar. Semakin banyak. Kalau ditanya adsense janganlah, Mas. Semoga sih makanya kadang-kadang iseng-iseng bikin itu untuk digabung kan gitu, Mas. Ada kata-kata digabung. Maka di YouTube saya itu ada tulisan gabung. Bagi yang berkenan bagilah 10.000, ada yang 5.000. Itu fungsinya buat apa? Pengennya The Brondol itu ke depannya, Mas. Ini ada lagi yang kita lagi sedang mau lagi kerjasama membangun sebuah website. Kedepannya petani sawit itu dengan sangat mudah, Mas. Klik dapat modul, klik dapat video. Maka kedepannya petani kelapa sawit sangat mudah untuk mendapatkan modul. Sekarang mau saya bagi, saya belum berani membaginya. Walaupun ini dalam on progress, kita buat sedemikian rupa sehingga bahwa petani kelapa sawit itu mudah. Jangan misalnya orang mau bibitan kelapa sawit masih ragu-ragu mau bibiti, mau mupuk takut. Kayak tadi malam masih ada juga, saya mau borat. Mati nggak ya Pak kalau sekian gram ya? Mati nggak ya Pak sekian gram? Waduh, pasti belum pernah memupuk ya? Belum. Mereka tuh ketakutan karena memang belum pernah. Apalagi para pemula. Pak besok semoga 2021 bisa launching websitenya dan bisa bermanfaat bagi para petani semuanya. Klik dapat modul. Kita akan tunggu websitenya, Pak. Iya. Dan akan sangat bermanfaat tentu ya, Pak, untuk petani masyarakat. Insya Allah akan banyak bermanfaat itu. Siap. Jadi untuk AdSense-nya itu tadi seperti disampaikan dari kita oleh kita untuk kita, AdSense-nya bukan hanya untuk pribadi sendiri, tidak, tapi dari kita oleh kita untuk kita. Itu AdSense tadi channel The Brondols. Iya. The last question, Mas. Oke. Pertanyaan terakhir sebelum kita tutup podcast ini. Apa harapan terbesar seorang Fitriono Effendi terhadap channel The Brondols dan terhadap perkelapa sawitan Indonesia? Oke. Jadi kalau ditanya harapan terbesar saya, The Brondol itu akan muncul menjadi sebuah lembaga pendampingan kelapa sawit Indonesia. Yang mana bahwa saya punya 5 orang atau 10 orang anggota saya yang siap melayani seluruh petani kelapa sawit yang akan menghubungi saya. Itu harapan yang paling besar. Pak, saya punya masalah ini. Oh, kayak gini, Mas. Saya punya masalah ini, saya harus kayak gini nih. Pak, saya nggak punya modul, gimana? Ini modulnya. Ketika saya punya 5 atau 10 orang
yang akan kita kita kerjasama bersama mereka, maka otomatis kelapa sawit Indonesia itu akan ada pendampingnya. Iya. Pendampingnya secara detail, secara real time, Mas. Lu butuh apa tak jawab. Secara taktis ya Mas Iya. jawabannya. Siap. Jadi saya butuh perangkat itu. Dan semoga ya Allah memudahkan hal itu. Amin. Sehingga bahwa The Brondol akan menjadi salah satu lembaga yang nantinya bisa mendampingi para petani kelapa sawit Indonesia supaya jangan hanya kita terluas saja, Siap. tapi adalah bagaimana petani kelapa sawit Indonesia mampu memiliki produktivitas di atas negara tetangga kita. Kita itu negara dengan luas tertinggi, Terbesar, tapi malah untuk masalah sawit. produktivitas masih di bawah mereka. Secara tonase tinggi, secara SPU kita kalah. Nah, benar. Artinya produktivitas per hektarnya masih rendah karena banyak petani-petani kita yang masih belum paham banyak hal. Mereka otodidak membuka lahan, untuk tanaman kelapa sawit. Kemudian mereka mencoba memupuknya dengan dasar katanya, Mas. Sehingga produktivitasnya ya katanya juga ya. Maka masih banyak mitos di kalangan masyarakat kita tentang hal itu. Ya, doanya Mas Fajri, Mas Nanda dan semua orang Teman-teman, dan siap. subscriber The Brondol bisa terwujud dan menjadikan The Brondol salah satu lembaga yang akan membantu pendampingan petani kelapa sawit Indonesia. Amin. Mudah-mudahan harapan Bapak, harapan Mas Pendi terhadap channel The Brondol dan harapan Pak Pendi terhadap kelapa sawit Indonesia akan menjadi kenyataan. Amin ya Allah. Channel The Brondol semakin tumbuh dan berkembang sehingga banyak memberikan manfaat untuk petani kelapa sawit di Indonesia. Amin. Mungkin untuk podcast kali ini karena ini langsung di channel The Brondol sendiri, kita akan ketemu lagi nanti podcast di channel binaan The Brondols mungkin Pak. Ada Brondol kentosan mungkin. Kentosan ataupun lelesan. Lelesan atau celoteh anak kebun. Celoteh anak kebun yang nanti akan sebenarnya mau kita rintis juga ya. Siap, kita akan launching di situ. Oke. Kita akan buat podcast juga situ nanti insya Allah Pak. Terima kasih Pak Pendi. Sama-sama Mas Fajri. Memberikan saya izin untuk tampil di channel populer kelapa sawit Indonesia The Brondols. Atas kesempatannya sebuah penghargaan dan apresiasi bagi saya bisa menanyakan secara langsung kepada Bapak tentang channel The Brondols ini. Oke, terima kasih kembali Mas Fajri. Siap, mungkin itu saja untuk podcast kita pada hari ini. Lebih kurang kita mohon maaf dan salam Planters Indonesia.